Oke, Mat. Siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol santai seputaran informasi terbaru tentang dunia sepak bola. Jadi teman-teman langsung aja teman-teman. Jadi teman-teman saat ini kan lagi digalakkan, apalagi memang prioritasnya adalah program instan ya, untuk menaturalisasi pemain-pemain berbakat yang masih memiliki darah mix ya, yaitu darah Indonesia silangan lah gitu kan, sama Eropa tentunya kan. Nah ini teman-teman, ini kalau saya lihat di media sosial memang lagi gencar ya sekarang ya, pemain-pemain keturunan Indonesia utamanya yang bermain di Liga Belanda yang memang diusahakan untuk datang sebagai pemain naturalisasi di Indonesia, karena memang selain pembinaan, selain juga pengkaderan, terus kompetisi yang bagus, juga dibutuhkan juga pemain-pemain yang alternatif untuk program yang instan ya teman-teman. Intinya untuk perbaikan, semuanya dilakukan untuk perbaikan peringkat Indonesia dan popularitas timnas Indonesia di dunia internasional. Nah yang ada di video tadi teman-teman, itu adalah salah satu bintang muda ya, pemain muda yang berbakat kalau saya lihat. Ini namanya agak susah namanya, Neraisio Meritsio Kasanwiryo. Nah, namanya kalau kita lihat belakangnya itu ada Kasanwiryo. Kalau dilihat dari posturnya lebih kayak orang Afrika ya, posturnya tinggi besar, berkulit hitam, tapi kalau kita lihat namanya di belakangnya itu nama Jawa. Dan ternyata benar ini adalah salah seorang pemain kelahiran Belanda tapi berdarah Suriname, yang mana pastinya ada nama Kasanwiryo, ternyata dia ada darah Jawanya ya di situ. Artinya memang ada kemungkinan untuk bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Jadi nama lengkapnya adalah Neraisio Meritsito Kasanwiryo. Nah ini lahir di Amsterdam, Belanda tahun 2002, usianya sekarang 21 tahun, memiliki tinggi badan 185 cm. Kemudian ini kalau posisi di main sepak bolanya, dia posisinya di wingback, di right back, full back kanan, atau kadang-kadang dipasang sebagai wingback kanan ya teman-teman. Nah ini dia memulai karir sepak bolanya ini bergabungnya dengan Ajax Amsterdam ya, Kasanwiryo ini. Jadi Kasanwiryo ini dia kelahiran Belanda tapi orang tuanya memang asalnya dari Suriname, dan ditengarai dari garis keturunannya dia punya darah keturunan Jawa ya. Artinya memang dia bisa dinaturalisasi ya tampaknya. Nah Kasanwiryo ini juniornya dia bermainnya di Ajax Amsterdam, kan keren. Dan ketika juniornya dia memperkuat timnas U15, U16, U17 dan U21 timnas Belanda ya, keren ya teman-teman. Dan dia berkesempatan memperkuat timnas U17 Belanda di kejuaraan U17 UEFA Eropa yang dilakukan di Slovenia pada tahun 2012, yang mana juaranya Irlandia ya di situ. Artinya Kasanwiryo ini mentereng ya, selain dia lulusan jebolan Ajax Amsterdam, kemudian dia juga pernah memperkuat tim junior Belanda. Jadi kalau cuma memperkuat timnas junior masih bisa ya, selama dia belum memperkuat timnas senior dia masih bisa untuk dinaturalisasi. Yang jelas kalau saya lihat dia kelebihannya luar biasa ini. Kasanwiryo ini kayaknya nafasnya nafas kuda ya, semacam kayak Pak Jisung ya, berparu-parunya 4 ya kan. Karena kalau kita lihat, saya lihat permainannya ini, dia enggak, sebetulnya kan dia lebih banyak ke pemain bertahan kan, fullback, tapi terkadang dia perannya itu seperti mirip kalau di Barcelona kayak Dani Alves ya, atau dulu kalau di Real Madrid teman-teman tahu ada Roberto Carlos. Jadi dia nggak cuma bertahan tapi juga wingback yang menyerang ya, artinya dia selalu siap naik turun. Dan memang didukung posturnya ya, didukung kemudian fisiknya yang kuat, apalagi kan dia ini ini ya kayaknya blasteran
kulit hitam Belanda terus Jawa ya. Memang kalau kita lihat yang blasteran-blasteran ini kuat ya, kayak timnas Brazil itu kan memang kebanyakan kan suku bangsanya mulato ya, blasteran antara orang Portugis dengan orang kulit hitam yang dulu dari Angola kan, yang dibawa zaman dulunya sebagai budak di Brazil. Kesininya kan makanya kayak Ronaldo, Neymar gitu kan kulitnya itu agak coklat gitu kan, nggak kulit hitam kan. Dia sukunya itu kayak Cafu itu kan, itu mulato ya, blasteran kulit putih, nenek moyangnya sama kulit hitam. Itu fisiknya kayaknya kuat-kuat ya, posnya kuat-kuat. Dan sama ini Casemiro ini kuat banget teman-teman. Kalau kita lihat dia kadang-kadang maju ya sampai depan, kemudian untuk dribblenya juga luar biasa ya. Jadi bakatnya itu kalau saya lihat mirip sama Cafu zaman dulu itu. Kalau di Brazil ada Cafu, kemudian ada Dani Alves, atau kemudian ada Roberto Carlos ya. Dia memang pemain bertahan, tugasnya itu bertahan di Barcelona. Kalau Dani Alves itu bagus ya. Cristiano Ronaldo juga kesulitan dulu kalau mau melewati Dani Alves. Tapi dia juga bagus untuk melakukan penyerangan ya, naik tapi cepat turun lagi. Dan kalau kita lihat memang mirip ya, ini si Casemiro ini crossingnya bagus ya teman-teman. Nah dia ini di Ajax Amsterdam juniornya, kemudian pindah ke FC Groningen, kemudian saat ini dia ditransfer, dibeli oleh FC Feyenoord ya. Tapi saat ini masih dalam masa peminjaman ya, masih muda soalnya, di Rapid Wien di salah satu tim papan atas di Liga Austria. Nah ini tampaknya kalau kita lihat dari namanya, ini pastinya kemungkinan besar bisa dinaturalisasi ya. Ini kita sangat membutuhkan nih pemain-pemain yang dribblenya bagus, kontrol bolanya bagus, crossingnya bagus. Nah ini pas ya, Casemiro ini nggak cuma dipasang wingback, saya rasa kalau dijadiin winger ya, winger kanan juga cocok banget ya. Winger kayaknya dia juga dribblenya bagus, kalau jadi midfielder juga cocok. Artinya pemain yang versatil ya teman-teman, pemain yang memang memiliki banyak talenta, artinya bisa dipasang dimanapun tempatnya, banyak ininya, bisa banyak dipasang di banyak posisi. Nah itu ya teman-teman, moga-moga nanti, saya yakin ini pastinya nanti juga akan diradar, dan pemainnya masih muda, posturnya untuk main-main bola atas juga cocok ya. Tingginya menjulang 185 cm, kokoh, staminanya bagus, yang jelas nih tinggi badannya, terus larinya juga kenceng, dribble sama kontrol bolanya bagus. Pokoknya ini mantep banget. Kalau netizen nanti pada komen ini, insya Allah nanti didengar oleh Bapak Erick Thohir dan para jajaran PSSI. Walaupun kita pemain bertahan di kanan sudah banyak, tapi ini bisa dipindah, dipasang ke attacking midfielder ataupun ke winger kanan ya teman-teman. Nah ini yang butuh kan kita, winger-winger yang memang berani, kontrol bola bagus, berani melewatin lawan, punya nafas kuda ya teman-teman, yang jelas. Oke gitu teman-teman, ini obrolan kita di siang hari ini, semoga menghibur, semoga bermanfaat. Terus komennya teman-teman, jangan untuk ini cocok gak kalau Casemiro ini kemudian dinaturalisasi. Yang jelas dia sampai dengan saat ini belum dipanggil oleh timnas Belanda, artinya memang pastinya juga dia pengen lah main untuk di internasional kan. Kalau ada pendekatan pastinya tertarik teman-teman ya. Oke gitu teman-teman, semoga menghibur. Jangan lupa subscribe sama press bell-nya. Semoga nanti kalau saya bikin konten-konten yang baru teman-teman dapat notifikasi. Oke gitu teman-teman, matur nuwun, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.